Shalom, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan sedikit firman Tuhan buat teman-teman yang sedang menonton YouTube channel ini. Semoga firman ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Sebelum kita mendengarkan sedikit firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau telah mempertemukan kami Tuhan Yesus dalam YouTube channel ini. Semoga apa yang bisa hamba-Mu bagikan kepada teman-teman dalam YouTube channel ini, Tuhan Yesus, bisa menjadi berkat buat teman-teman yang sedang kesusahan atau apapun juga Tuhan, yang sedang mencari jawaban. Dan biarkanlah firman yang hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadi berkat buat semuanya. Dan tuntun hamba-Mu ini Tuhan Yesus, bimbing hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk bisa memberitakan firman Tuhan dengan secara lugas, tepat, dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua yang sedang menonton YouTube channel ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, saya ingin membagikan sedikit firman Tuhan. Mungkin bagi teman-teman sekarang ini yang lagi sedang menghadapi sebuah cobaan, masalah, atau apapun itu, yang mungkin terasa berat, atau apapun itu, saya nggak mengerti pergumulan teman-teman semua itu seperti apa. Tapi yang pasti, semoga dengan sedikit firman Tuhan ini bisa menguatkan teman-teman yang sedang mengalami masalah berat, pencobaan, atau apapun itu. Kalau teman-teman senang dengan tema, saya akan mengangkat tema yang berjudul Hidup dalam Pencobaan. Hidup benar dalam pencobaan, maaf. Hidup benar dalam pencobaan. Kita akan mencontoh atau melihat tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Tokoh itu bernama Ayub. Mari kita buka Ayub 2 ayat 10. Berbunyi seperti ini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita tahu bahwa Ayub ini adalah orang yang kaya raya. Semua orang tahu. Di dalam Perjanjian Lama, diceritakan bahwa Ayub adalah seorang yang kaya raya dan saleh. Dan bahkan Tuhan pun mengakuinya bahwa Ayub itu saleh. Akan tetapi, iblis sengaja meminta izin kepada Tuhan agar mencobai Ayub. Dan apa kata Tuhan? Ya, Tuhan mengizinkan. Yang parahnya itu Tuhan mengizinkan. Kenapa kok Tuhan mengizinkan? Karena mungkin Tuhan tahu bahwa Ayub itu adalah orang yang benar-benar saleh. Tuhan pun mengakui hal seperti itu. Setelah permintaannya si iblis kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan. Tapi dengan satu syarat, kata Tuhan, jangan kau ambil nyawanya. Itu katanya. Itu kata Tuhan. Dan iblis mulai mencobai. Dan kita tahu bahwa iblis mencobai Ayub itu tidak tanggung-tanggung. Kekayaannya diambil. Anak-anaknya mati semua dalam semalam. Punya penyakit. Kesehatannya pun diambil. Bahkan kesehatannya itu bisa dibilang sangat parah. Dia punya penyakit yang disebut dengan, kalau bahasa sekarang disebut dengan borok ya, gitu. Luka-luka seluruh badan gitu, dan gatal-gatal. Dan apabila gatal, itu dia harus mengambil sebuah beling, pecahan kaca gitu, digaruk-garukkan di lukanya itu supaya gatalnya itu bisa terasa, kalau bahasa harfiahnya, jadi enak gitu, digaruk gitu. Tapi dalam kesemuanya itu, ini yang paling saya kagumi tentang Ayub. Dalam kesemuanya itu, Ayub itu tetap bilang seperti ini, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi nggak menerima yang buruk? Wow, kok bisa seperti itu? Ayub bisa ngomong seperti itu? Ini sedikit cerita aja tentang Ayub.
Di pasal 1 ayat 21 itu, bahkan Ayub berbicara seperti ini, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan yang saya kagum dari kata-kata Ayub setelah mereka menghadapi pencobaan seperti itu, semuanya hilang, dia tetap bilang, "Terpujilah nama Tuhan." Wow, bahkan seorang nabi aja bisa dicobai Tuhan seperti itu. Jadi begini teman-teman, tidak semua pencobaan itu kemungkinan berasal dari si iblis, bisa juga dari Tuhan. Nah, yang saya ingin bagikan adalah, mari kita belajar apa sih yang bisa membuat kita bisa hidup benar dalam pencobaan. Kita telusuri teks ini. Yang pertama, tetap percaya bahwa cobaan yang kita terima akan mendatangkan kebaikan. Saya mengambil dari teks sebelumnya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Oh, setiap cobaan dalam hidup bisa saja bersumber dari iblis. Itu pertama. Atau kedua, cobaan yang diizinkan Tuhan. Ketiga, mungkin juga ada cobaan yang berasal dari kita sendiri, gitu. Maksudnya berasal dari kesalahan kita sendiri. Nah, masalahnya gini, bisa nggak kita membedakan mana yang cobaan dari iblis, mana yang cobaan dari Tuhan? Nah, teman-teman pasti berpikir, saya nggak bisa membedakan itu. Gimana cara membedakannya, Pak? Gitu. Bagaimana cara membedakan itu cobaan dari iblis, cobaan dari Tuhan? Bahkan Ayub pun juga tidak bisa membedakan itu apakah dari Tuhan, apakah dari iblis. Termasuk saya pun juga nggak bisa membedakan apakah itu dari iblis atau dari Tuhan, gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah begini, bagaimana respon kita apabila kita dihadapkan dengan pencobaan-pencobaan seperti itu? Pasti akan ada dua pilihan. Yang pertama, itu kita menjauh dari Tuhan, atau kita lebih mendekat kepada Tuhan, gitu. Biasanya, kalau teman-teman yang lemah imannya, pasti akan menjauh dari Tuhan. Saya jamin itu pasti seperti itu. Karena emang tidak bisa membedakan mana yang lemah, mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa meresponi dari semua pencobaan-pencobaan itu. Begini teman-teman, semuanya tergantung dari respon kita. Kalau misalnya kita beranggapan masalah ini bagi kita sudah tidak punya harapan, kita pasti akan menyalahkan Tuhan. Kita pasti akan jauh dari Tuhan. Kita pasti akan namanya kalau lebih lebih kasar lagi, bisa murtad atau keluar dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita merasa Tuhan itu, kenapa kok Tuhan memberikan cobaan yang begitu berat seperti ini? Nah, terkadang kita juga sudah merasa, saya ini sudah beribadah, saya ini sudah pelayanan, saya ini sudah memberikan perpuluhan, saya ini sudah ikut sel sini, sel sana, saya sudah ikut persekutuan ini, saya sudah belajar Alkitab, saya sudah sekolah ini, sekolah Alkitab, segala macam. Tapi kenapa kok tiba-tiba Tuhan memberikan cobaan seperti itu? Pertanyaannya, bagaimana kita tahu? Ya enggak? Kalau itu benar-benar cobaan, benar-benar setidaknya ya itu apakah cobaan dari Tuhan atau enggak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meresponi, menjauh atau enggak. Kalau kita menjauh, otomatis semua permasalahan akan bertambah parah. Tapi kalau misalnya kita mendekat, atau misalnya kita meresponi masalah atau cobaan itu dengan baik,
Saya yakin Bapak Ibu, semuanya akan berjalan indah. Sep ada saya tertarik dengan sebuah lagu yang berjudul Seperti Pelangi Sehabis Hujan. Itu kata-katanya bagus sekali. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Wow, Tuhan tidak akan pernah mencobai anaknya melebihi dari kekuatannya. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu lebih besar dari semua masalah kita. Nah, balik lagi ke yang tadi teman-teman. Tergantung dari respon kita. Kita mau meresponin yang baik apa yang benar? Mau meresponin yang baik apa yang tidak baik? Semuanya tergantung pada kita. Kalau misalnya teman-teman ingin ingin hasil akhir yang baik, ya tetap berpikir positif bahwa semua pencobaan yang dari Tuhan itu pada akhirnya apabila kita mendekat kepada Tuhan, semuanya akan menjadi baik dan selesai dengan sempurna sesuai dengan jalan Tuhan, gitu. Bahkan kalau kita balik lagi ke cerita Ayub itu benar-benar dia saleh, benar-benar taat kepada Tuhan sampai bahkan dicobai pun dia tetap berpikir positif kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, kita berpikir apa kita mau cuma menerima yang baiknya doang? Nggak mau berpikir yang buruk? Loh, bayangkan aja loh, orang yang sudah bisa dibilang sudah jatuh, tetap memuji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bahkan dia sudah luka pun, bahkan di kesehatannya itu sudah kena borok parah, tetap aja dibilang seperti itu. Dan kita tahu cerita Ayub itu pada akhirnya apa? Setelah cobaan yang begitu panjang, Tuhan memberkati Ayub berlipat-lipat kali ganda dari sebelumnya. Gitu. Saya punya ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu. Ada seorang ayah punya anak perempuan yang berumur 8 tahun. Nah, saat sang ayah keluar kota, beberapa hari, kemudian sang ayah pulang. Nah, sang ayah yang punya anak ini mencoba untuk berinisiatif untuk bukan mencoba ya bisa dibilang mencoba ya, tapi kalau bahasa umumnya mengetes lah. Anaknya itu seperti apa sih kalau misalnya dikasih hadiah. Nah, sang ayah berinisiatif untuk memberikan sebuah hadiah. Pada saat sang ayah mau pulang, ditelepon dalam waktu saat perjalanan mau pulang, ditelepon sang anak ini. Nah, papa mau pulang, papa bawa hadiah ya, gitu. Sang anak bilang, oh iya pak, bener ya pak, wah terima kasih pak, hore terima kasih pak, gitu. Dengan sukacita anaknya itu meresponi, gitu. Tapi pada saat sudah sampai di rumah, sang anak menyambut sang ayah dengan sukacita. Hore pak, hore, papa pulang. Dipeluknya, terus diberikanlah hadiah yang dijanjikan kepada anaknya ini, kepada si anak. Dan apa yang terjadi? Anaknya senang, tapi dalam keadaan belum dibuka kadonya. Ya, kadonya belum dibuka. Tapi pada saat sang anak mengambil hadiah dan membukanya, tiba-tiba dilihat hadiahnya, sang anak sempat terdiam sejenak melihat hadiahnya. Wow, tiba-tiba respon si anak langsung bilang, hore pak, terima kasih pak, terima kasih pak, terima kasih. Sang ayahnya juga bingung, loh kenapa? Berterima kasihnya kok girang sekali. Ya namanya juga anak kecil ya, bersuka cita. Sebenarnya si ayah ini tahu yang dikasihkan apa, ya pastilah karena dia memberikan hadiah kan, gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kok responnya seperti itu, kok tetap suka cita, gitu. Dan si anak bilang seperti ini,
"Hore Pak, hore 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 hore, Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak." Gitu. "Terima kasih Pak. Papa pasti belikan aku kuda ya? Pasti kuda poni, Pak." Si bapak bilang, "Loh, kok," dalam hatinya si bapak, "Loh, kok seperti itu? Padahal saya nggak mau belikan kuda." "Pasti Papa belikan aku kuda ya? Papa pasti belikan aku kuda ya?" kata si anak. Tidak nak, Papa tidak belikan kamu kuda." "Enggak, Papa pasti belikan aku kuda." "Enggak Pak." "Lah, buktinya Papa kasih kado aku kotorannya kuda dulu. Berarti kan kudanya ada di luar Pak. Kan nggak mungkin Papa ambil kotoran kuda kalau nggak ada kudanya. Papa ambil kuda di mana?" Gitu. "Pasti Papa kasih kuda, pasti belikan kuda. Kuda poni ya Pak?" Anaknya bersuka cita, "Ore, ore, ore, ore." Dan papanya melihat respon anak itu langsung terenyuh. Dia bilang dalam hatinya, "Wah, respon anak saya positif sekali ya." Gitu. Ya sudah, keesokan harinya si bapak langsung membelikan kuda poni sesuai dengan keinginan anaknya. Dan Anda tahu yang dikasih itu adalah kotoran kuda. Tapi respon dari si anak benar-benar positif sekali. Dia melihat ke depannya, bukan melihat apa yang di depannya. Gitu. Kalau saya balikan ilustrasi ini dengan tema dari khotbah ini adalah kotoran kuda itu bisa saja mencerminkan sebuah pencobaan yang diberi sama Tuhan. Bisa juga dari si iblis, atau bisa juga dari manapun. Tapi responnya ini yang menjadi bisa dibilang sangat luar biasa. Respon dari anak itu melihat ke depan. Dia melihat kudanya. Dia melihat seekor kudanya. Bukan masalah di depannya, yaitu kotoran kudanya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita seperti itu? Kita jangan lihat masalahnya, kita jangan melihat cobaannya, tapi kita lihat di depannya. Kita lihat di depannya itu apa? Nah, kalau misalnya respon kita baik, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Bukan yang saya tidak bilang baik, tapi yang terbaik. Bukan yang baik. Ada kata tambahan terbaiknya. Gitu dari Tuhan. Semua itu tergantung dari respon kita, Bapak Ibu. Nah, apa sih yang kita harus lakukan sebenarnya? Kita tuh sebagai anak Tuhan harus punya respon yang baik dalam setiap cobaan. Jangan langsung tiba-tiba kita nyalain Tuhan. Karena semua cobaan kita terima, ingat ya, semua cobaan kita terima itu belum tentu untuk menjatuhkan kita atau melemahkan kita. Bahkan mungkin sebaliknya, untuk memperkuat kita. Mungkin dalam segi karakter, mental, atau apapun itu, dari segi pemikiran, atau mungkin dari segi biasanya mulut kita ini kan rada-rada gimana gitu kalau masalah. Mungkin juga dalam hal bertindak, kita semua jadi positif. Mungkin dari masalah mungkin dari cobaan yang kita sudah hadapi. Seperti anak kecil tadi, disodorkan kotoran kuda, dia lihat ke depannya. Nah, sekarang kita dikasih cobaan, kita nggak bisa nggak kita lihat ke depannya itu seperti apa? Kalau kita melihat ke depannya buruk, itu bukan yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita melihat ke depannya baik, itu yang Tuhan inginkan. Gitu. Kalau kita melihat ke depannya buruk, itu iblis yang inginkan. Kalau kita pada saat kita mendapat masalah, terus kita menjauh dari Tuhan, iblis yang menang. Bukan Tuhan yang menang. Karena iblis ingin kita menjauh dari Tuhan, bukan mendekat dari Tuhan. Oke, jadi pada intinya adalah kita harus meresponnya dengan baik semua cobaan itu. Gitu. Dan tetap positif dan yakin bahwa Tuhan itu selalu baik dalam semua kehidupan. Poin yang kedua, tetap mengucap syukur walaupun dalam pencobaan. Ini penting.
Saya akan mengambil dari kata-kata Ayub yang berikutnya adalah, dari kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita tahu bahwa bersungut-sungut atau mengeluh itu merupakan tindak maaf, itu merupakan suatu dosa yang di mata Tuhan itu sangat dibenci. Kita tahu bangsa Israel, karena dosa bersungut-sungut juga, akhirnya dia pada saat bersungut-sungut, Tuhan membuat bangsa Israel memutari padang gurun selama 40 tahun lamanya karena dosa bersungut-sungut. Nah, pertanyaannya adalah, emang kalau kita mengeluh dan bersungut-sungut itu bisa menyelesaikan masalah nggak sih? Yang ada juga kita malah down, yang malah juga kita malah tambah terpuruk dengan kata-kata kita sendiri. Kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku bisa seperti ini? Tuhan, kenapa kok aku bisa seperti ini? Tuhan, kenapa kok aku seperti ini? Semua kata-kata bisa dibilang kata-kata hujatan. Tapi Tuhan gak mau seperti itu. Kalau kita melakukan seperti itu, balik ke poin awal, iblis yang menang. Mengerti ya? Gitu. Nah, terus yang kita lakukan tuh harusnya apa sih sebenarnya untuk bisa hidup benar dalam pencobaan? Sesuai dengan kata-kata Ayub, mulut kita jangan keluar kata-kata hujatan atau yang melemahkan apapun itu. Semuanya harus kata-kata ucapan syukur. Contoh, Tuhan Yesus, aku tahu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku sedang dalam masalah. Tuhan Yesus, aku sedang dalam pencobaan. Aku tahu ini berat banget Tuhan bagi aku. Akan tetapi Tuhan Yesus, aku mengucap syukur atas semuanya. Karena apa? Karena aku tahu Tuhan Yesus, pertolonganmu itu benar-benar sungguh nyata dalam hidupku. Aku mengucap syukur atas semuanya. Bisa nggak kita seperti itu? Emang agak berat. Tapi cobalah untuk dilatih. Sama seperti saya pun juga tidak seperti itu. Saya mungkin juga bisa dibilang kalau misalnya saya ada masalah juga, saya tidak serta-merta langsung mengucap syukur, tapi setidaknya kita bisa melatih. Kalau kita balik ke poin awal, kita harus meresponin dulu, terus kemudian kita harus bisa melatih bibir kita untuk mengucap syukur, gitu. Begini Bapak Ibu, kalau kita dengan mengucap syukur, berarti kita mendeklarasikan bahwa Tuhan itu lebih besar dari semua masalah atau cobaan yang kita hadapi. Masalah apapun itu, berarti kita deklarasikan bahwa Tuhan lebih besar dari semua masalahku. Tuhan lebih besar dari semua pencobaanku. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala masalahku. Saya yakin Tuhanlah yang akan menyelesaikan semua masalahku dengan baik. Bukan dengan baik, terbaik. Saya punya ilustrasi seperti ini. Pada zaman dahulu pada zaman kekaisaran Cina, ada sebuah pemuda, ada seorang pria yang sejak lahir dia itu punya kaki cuma satu. Tapi dia sebenarnya tidak pincang, atau cuma kakinya itu secara genetik kakinya itu pendek sebelah. Jadi hanya bertumbuh segitu-gitu aja. Dari bayi yang tumbuhnya segitu sampai besar tumbuhnya cuma segitu-gitu aja. Misalnya cuma segini, sampai besar cuma segini. Gitu. Kaki sebelah kirinya. Gitu. Nah, otomatis kan pada saat dia tumbuh dewasa kan pasti diejek kan. Pasti diejek sama semua teman-temannya, semuanya segala macam. Diejek sama teman-temannya, disindir segala macam, bahkan dibully segala macam. Ya zaman-zaman dahulu seperti itulah ya, bisa dibilang dianggap rendah gitu. Nah, reaksi dari pemuda ini hanya pasrah karena emang dia tahu keadaan tubuhnya seperti itu. Dia tidak marah, dia tidak apa ya. Emang kalau teman-teman mereka bilang seperti itu, itulah kenyataannya. Seperti itu. Tapi
Respon dari dia tidak membalas semua ocehan-ocehan dari teman-teman bully-bulian temannya, gitu. Terus, suatu hari, daerah itu dilanda sebuah peperangan, yang dimana semua rakyat-rakyatnya itu harus berperang, terutama para pria dewasa, umur 20 ke atas, gitu, umur 20-an ke atas. Nah, pada saat itu, yang dipilih harus benar-benar pria yang sehat, yang kuat, dan tidak cacat, dan pada saat berlari juga kencang. Nah, otomatis pria ini kan tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa masuk prajurit, untuk menjadi prajurit maksudnya, untuk menjadi prajurit dalam peperangan. Tapi ya setelah dipilih, dilihat, oh ternyata tidak masuk. Nah, pada saat peperangan itu, semua pria yang ada di desanya itu semuanya gugur. Ada yang selamat, mungkin hilang tangannya, ada yang hilang kakinya, yang mungkin eh, cacat seumur hidup apa gimana segala macam gitu. Mungkin yang balik cuma 1-2 orang gitu. Kemudian pada saat selesai perang, otomatis kan pria ini kan tidak ikut berperang. Jadi dia tetap hidup sampai perang itu usai. Wow, dari keadaan yang cacat, tapi ternyata dialah yang selamat karena tidak bisa dibilang tidak diikutkan dalam peperangan. Nah, kita bisa belajar dari sini. Tidak semua pencobaan yang kita hadapin itu harus kita kita apa ya? Bisa dibilang tidak semuanya itu kita hadapi dengan negatif. Terus dengan ucapan-ucapan dari bibir kita yang menghujat Tuhan segala macam gitu. Tapi tetaplah mengatakan atau tetaplah mengucap syukur atas semuanya seperti pria tadi. Pria tadi itu tidak membalas semua hujatan-hujatan dari teman-temannya, dia diam saja. Itu berarti dia bisa dibilang mengucap syukur karena keadaannya. Dia mengucap syukur dengan keadaannya. Ya tetap aja dia tidak mau membalas semua hujatan temannya atau bahkan merespon yang lebih jahat. Tidak. Dia tetap diam saja. Nah, tindakan diam saja itulah yang bisa dibilang dia mengucap syukur dengan keadaannya. Karena dia tahu keadaannya juga sudah seperti itu. Mau gimana lagi? Gitu. Mau membela diri juga ya semua orang juga sudah tahu keadaan tubuhnya seperti itu. Kita nggak ngerti. Gitu loh. Keadaan tubuhnya dia seperti itu, ya sudah, dia pasrah. Gitu. Terima saja. Nah, akhirnya apa? Tuhan uh, apa ya? Tuhan memberikan yang terbaik. Ya ternyata dia hidup itu sampai peperangan itu selesai. Nah, begitu juga dengan sikap kita. Jangan menghujat, guys. Jangan mengucapkan kata-kata yang jelek pada saat kita dapat cobaan. Kalau bisa gini aja Bapak Ibu, diam saja, guys. Jangan ucapkan kata-kata yang jangan sedikit pun keluar kata-kata yang negatif dari mulut kita. Kalau bisa diam saja, tetap aja berdoa. Tetap aja mengucap syukur. Daripada kita mengeluarkan kata-kata yang kurang ajar malah tambah parah lagi nanti. Dan Tuhan tidak suka itu. Bersungut-sungut, waduh, itu kata-kata itu dosa yang Tuhan paling tidak suka. Gitu. Dari ilustrasi itu kita bisa melihat bahwa tetaplah mengucap syukur walaupun semua keadaan itu terasa tidak menyenangkan. Seperti ilustrasi dari yang saya sebutkan tadi, pemuda itu benar-benar mendapat sebuah cobaan yang berat, tapi indah pada waktunya. Gitu. Nah, yang saya ingin tekankan adalah tetap mengucap syukur, terus Tuhan pasti akan memberikan solusi yang terbaik, dan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat, dan tetap bilang bahwa Tuhan itu baik gitu. Nah, kesimpulannya dari semua apa yang saya berikan pada hari ini adalah dari dua poin di atas mengenai tema hidup benar dalam pencobaan. Ya pertama, tetap pikir positif. Dua, tetap percaya bahwa Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Ketiga, tetap mengucap syukur.
4, oh jangan bersungut-sungut, Bos, apalagi mengatakan sumpah-sumpah serapah segala macam, jangan katakan itu. Tetap katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dari awal sampai akhir. Gitu. Walaupun kita diberikan pencobaan, endingnya pasti baik. Tidak ada yang buruk. Itu juga berlaku buat saya sendiri sebenarnya. Saya mengatakan seperti ini itu juga jadi pelajaran buat saya. Karena semua tidak ada yang sempurna. Tapi kita bisa meresponinya dengan baik dan mengucap syukur dengan baik, itu aja. Nah, pertolongan Tuhan itu pasti yang terbaik. Dengan begitu, kita bisa menjadi orang yang hidup benar walaupun dalam pencobaan. Oke teman-teman, terima kasih buat sharing-sharing firman pada hari ini. Terima kasih buat sharing-sharing firman pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua. Shalom. Terima kasih. Bye.